something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang kejutan menyenangkan sebentar lagi. Pilih kartu. Silahkan pilih gambar yang sesuai dengan intuisi kamu, apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3. Jika diperlukan, kamu bisa pause video ini lalu pilihlah gambar yang terbersit pertama kali di hati kamu. Oke kesayangan, enjoy! Oke, ini file 1 atau hati 1, file 2, hati 2, file 3, hati 3. Oke, kita akan langsung saja. Ini saya sudah shuffle sebelumnya karena biar nggak kelamaan. Yang manis, yang indah, yang baik ya, yang manis, yang indah, yang baik di dalam hidupmu yang akan datang sebentar lagi. Oke. Kita akan lihat di sini. Oke. Buat kamu yang memilih para 1 atau hati nomor 1 ya. Fifth chakra, Archangel Gabriel. Jadi manusia itu memiliki 7 cakra utama ya. Dan fifth chakra atau cakra kelima itu adalah cakra tenggorokan ya. Dan ini cakra tenggorokan itu reveal atau terungkap atau memancar ya. Ini ada satu kebenaran yang terungkap. Jadi misalnya mungkin selama ini ada kamu yang mungkin difitnah atau mungkin kamu dikatakan yang tidak sesuai dengan sesungguhnya ya. Sebentar lagi itu akan terungkap, kebenaran akan terungkap, jadi yang sebenar-benarnya itu akan terungkap. Dan itu jelas menempatkan kamu pada posisi yang baik atau yang menguntungkan buat kamu, karena mungkin selama ini kamu dituduh tentang sesuatu yang bukan kamu, dan ini akan terungkap kebenarannya sehingga orang-orang akan tahu bahwa kamu tidaklah seperti yang dituduhkan atau tidaklah seperti yang diperkirakan, diceritakan oleh orang-orang ya. So, ini adalah hal yang baik yang pertama yang kamu dapatkan. Lalu kemudian, hal baik yang manis, yang indah nomor 2 adalah kamu dibebaskan. Di sini ada let go as you surrender. As you surrender the need to control, your relaxed energy rapidly attracts your desire. Nah, kamu mulai bisa untuk ikhlas, mulai bisa untuk lepas ya, mulai bisa untuk ikhlas, mulai bisa melepas, mulai bisa untuk mensyukuri segala hal yang datang dalam kehidupan kamu, dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa di dalam kehidupan kamu. Ya, mulai bisa mengikuti tarian semesta. Aku ngikut aja deh semesta maunya apa di dalam diriku. Aku ikhlas atas semua yang terjadi, baik buruk semuanya diterima, senang sedih semuanya diterima. And voila, ketika kamu berhasil let go, ketika kamu berhasil ikhlas, ketika kamu melepaskan semuanya itu ke semesta, apa yang terjadi dalam hidup kamu? Impian-impian kamu mulai tergenapi. Impian-impian kamu mulai datang. Proposal-proposal yang tadinya kamu kirimkan ke semesta. Doa-doa yang kamu kirimkan ke semesta satu persatu mulai terjawab. Dan itu adalah hal yang indah, hal yang manis, hal yang baik di dalam kehidupan kamu yang kedua. Oke? Let's see. Yang ketiga, chemistry. Oke. Seseorang yang selama ini dekat dengan kamu ya, atau ya yang dekat, atau kamu bertemu dengan seseorang dan pertemuan itu menghasilkan satu chemistry, kamu rasanya kayak, aku kayak udah kenal lama ya sama dia.
Ngobrol itu lancar aja ya, ngobrol itu lancar aja, bener-bener alami. Kayak pokoknya nyambung aja ya, dan hati itu merasa nyaman. Hati merasa begitu mudah dekat dengan seseorang yang hadir di dalam kehidupan kamu ya. Bisa jadi orang lama, bisa jadi orang baru, tapi yang jelas di sini ada chemistry. Ada seperti zat-zat kimia gitu yang bekerja secara baik antara kamu dan dia ya, bulan-bulan ini ya. Hari-hari ini. There's a strong magnetic attraction here. Ini sesuatu hal yang indah buat kamu ya. Karena ya tentu saja ini membuat kamu bahagia ya, memicu hormon endorfin ya. And most of all, di sini ada grounded. Many of the most evolved beings on earth are regular folks living with joy, dignity, and courage. Sejati atau alamiahmu itu adalah sukacita, terhormat, dan berani. Jadi buat kamu yang kebetulan memilih para satu dan menonton video ini, kembalilah kepada diri sejati kamu yang gembira, sukacita, dihargai, dan berani. Ya, kembalilah ke dalam kondisi alamiahmu yang semula. Congratulations buat kamu yang memilih para satu, oke? Saya akan beranjak ke pile 2 ya. Pile 2 yang manis, yang indah, yang baik buatmu dalam waktu dekat. Oke, pile 2. Di sini ada cornucopia. Cornucopia ini bicara kayak semacam panen ya. Semua ada. Keberlimpahan, melimpah-limpah ruah. Dan ini adalah diri sejati kamu ya. Diri sejati kamu tuh sebetulnya berlimpah, tidaklah kekurangan. Ya. Tapi kenapa sampai terjadi kekurangan? Itu karena memang ada mental block, ada sesuatu yang menghalangi diri kita sendiri, yaitu cara pandang yang salah. Paradigma yang salah. Bagaimana kita mengetahui atau memandang Tuhan secara salah, ya. Akhirnya terhambat, tapi diri sejati kamu itu cornucopia. Keberlimpahan dan sebentar lagi dalam waktu dekat ini terjadi di dalam diri kamu. Keberlimpahan itu tidak selalu berbicara tentang uang. Ya, karena Tuhan sendiri tidak mengenal mekanisme uang itu kan bikinan manusia, tapi berlimpah artinya apa? Apapun yang kamu butuhkan itu tersedia, ya. Tersedia secara berlimpah, kesehatan, teman, kasih sayang, cinta, makan, semuanya berlimpah ya. Dan ini adalah hal baik pertama yang akan datang ke dalam kehidupan kamu ya. Oke. Kemudian hal baik yang kedua. Debt paid off buat kamu yang memiliki hutang. Ya. Yang pertama, kebiasaan akan berhutang itu akan mulai berangsur-angsur luruh, berangsur-angsur menghilang ya buat kamu yang memiliki kebiasaan berhutang, akan berangsur-angsur luruh, berangsur-angsur menghilang. Dan kepada kamu akan didatangkan rezeki atau uang yang cukup, yang lumayan berlebih untuk kamu bisa mulai melunasi hutang-hutang kamu ya. Jadi kalau misalnya ada rezeki berlebihan untuk bulan-bulan ini buat kamu yang punya hutang, jangan dipakai untuk konsumtif, jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Pakailah untuk mulai sedikit demi sedikit ya, untuk mulai sedikit demi sedikit melunasi hutang-hutang yang kamu miliki ya. Karena ini adalah pintu di mana hutang kamu nanti akan lunas terbayar 100%. Ya. Oke, ini adalah hal baik yang kedua. Dan hal baik yang ketiga. It is safe for you to love. Oke, buat kamu yang memiliki trauma di dalam percintaan. Dan mungkin selama ini kamu jadi takut gitu. Karena dengan lawan jenis kamu takut. Jangan-jangan dia modus. Jangan-jangan dia akan menyakiti saya lagi. Well, it's a good news for you gitu. Ini berita yang baik buat kamu yang memilih para kedua. Ya. Aman. Untuk kamu mulai mencintai seseorang kembali ya. Mulai aman. Jadi tidak perlu ada rasa khawatir karena yang berikut-berikutnya artinya jatah kesialan kamu di dalam satu hubungan itu sudah berakhir dan
silahkan kamu mulai lagi membuka hati dan mulai untuk mencintai kembali karena insya Allah yang ke depan yang berikutnya ini kamu bertemu dengan orang yang baik. And most of all, yang indah, yang manis, yang baik, yang terbesar dalam waktu dekat buat kamu yang memilih para kedua. Kamu itu unik dan kamu pantas untuk kamu itu dihargai, kamu pantas untuk dicintai. Kamu adalah seseorang yang extraordinary, seseorang yang luar biasa. Di sini ada gambar burung merak yang keindahannya itu mengagumkan bagi kebanyakan orang dengan bulu-bulunya yang indah. Dia nggak usah ngapain aja udah indah, unik ya. Dan buat kamu yang kebetulan memilih para kedua, kamu hanya tinggal menyadari saja bahwa kamu adalah pribadi yang unik dan layak untuk dicintai, layak untuk dihargai, pantas untuk dihargai. Kembalilah kepada jati dirimu yang semula ya, yang senatural, yang alamiah ya. Kembalilah kepada jati dirimu, di mana kamu adalah sebetulnya ada seseorang yang pantas untuk dicintai, oke? Dipulihkan kembali untuk gambar diri yang selama ini mungkin rusak atau salah. Dipulihkan kembali, oke? Saya akan bergerak ke pile number 3. Pile nomor 3. Yang indah, yang manis, yang baik buat kamu yang memilih pile nomor 3. Dalam waktu dekat, oke? Make the effort. Buat kamu yang selama ini bersusah payah untuk mempertahankan satu hubungan dengan seseorang yang kamu sayangi ya. Berita bagusnya adalah pada akhirnya jerih lelah kamu atau jerih payah kamu itu akhirnya berhasil ya. Orang yang kamu perjuangkan dengan setengah hidup, orang yang kamu perjuangkan dengan setengah hidup pada akhirnya kalian akan terjadi reunion atau bersatu kembali ya. Akan terjadi rekonsiliasi di sini dalam sebuah hubungan. And ini adalah hal yang manis, yang indah, yang baik. Yang pertama yang terjadi buat kamu yang memilih pile ketiga. Lalu kemudian door to romance itu terbukakan. Pintu romance atau gerbang romance itu terbukakan. Buat kamu yang selama ini selalu sendiri ya, menanti-nanti jodoh nggak datang-datang. Ya, pintu itu dibukakan. Dan buat kamu yang selama ini mengalami nasib yang blangsak gitu di dalam percintaan, pintu romance itu dibukakan. Tapi tentu saja, namanya pintu dibuka. Kalau kamu tidak melangkah, ya percuma saja. Ya. Lalu melangkahnya itu dalam bentuk apa? Buat kamu yang kebetulan jomblo, pintunya udah dibuka, kamu tinggal melangkah. Melangkahnya tentu saja ada perbaikan-perbaikan di dalam diri kamu, itu namanya melangkah. Ada keberanian untuk mencintai kembali. Lalu kemudian kamu melakukan healing, kamu melakukan upgrade diri ya, terus-menerus diperbaiki. Ada yang ngomong kemarin, gak usah maksa. Upgrade diri itu tidak memaksa. Upgrade diri itu adalah sebuah persembahan ya, kepada semesta. Sebuah kayak semacam deklarasi bahwa aku siap loh. Karena aku terus memperbaiki diri, aku siap. Karena aku terus memberikan yang terbaik gitu ya, untuk semesta. Dan semesta membalasnya ya, dengan membukakan pintu romance buat kamu, oke? Kemudian hal yang manis, hal yang baik, yang indah, nomor 3. Selanjutnya adalah beberapa dari kamu akan melakukan perjalanan dan itu perjalanan yang menyenangkan ya. An upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. Oke, ini perjalanan literally, yang perjalanan mungkin beberapa kamu melakukan perjalanan yang itu menyenangkan buat kamu, atau terjadi perubahan di dalam hidup, ya, dan ini perubahannya ke arah positif. Perubahan yang positif terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, dan ini perubahan positif. Oke, dan most of all yang paling penting adalah invite help. Invite the divine to pursue you. Seriously, just say, I'm finally ready, God, pursue me. Ini artinya adalah sebuah persembahan, sebuah penyerahan, totally surrender, ya, kepada Yang Maha Kuasa, kepada energi ilahi. Pada akhirnya kamu berkata bahwa, Duh Gusti, kulo siap. Ya Tuhan, aku sudah siap. Kejarlah aku, ya. Kejarlah itu maksudnya adalah
em, apa ya, ini adalah pasrah atau tunduk kepada kehendak semesta. Kamu menyerahkan keinginan-keinginan kamu yang berdasarkan ego. Kamu menyerahkan harapan-harapan kamu berdasarkan ego, dan ini adalah sebuah langkah spiritual yang sangat penting dan paling penting, karena ini sebetulnya sesuatu yang menyakitkan gitu, maksudnya karena ya kita menyerahkan ego ya. Menyerahkan ego itu sesuatu yang menyakitkan untuk ego, tapi baik untuk jiwa kamu. Langkah kamu akan semakin lapang setelah ini, setelah kamu melakukan ini ya. Berserah. Well, oke, kurang lebih seperti itu buat kamu yang memilih pile ketiga atau hati ketiga. Ya, congratulations, selamat buat semuanya. Dan kalau misalnya semua reading ini resonate atau kamu mengamini, mengimani, silahkan ketik selaras di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget untuk melakukan reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Oke, apapun pilihan kamu kesayangan, aku mendoakan kamu yang manis, yang indah, yang baik di dalam hidupmu. I love you, bye-bye.